Jadi pada malam ini kita akan bahas tentang heart failure dari awal sampai akhir. Mungkin karena dalam durasi 1 jam nggak akan begitu banyak yang nggak begitu detail yang bisa dibahas. Cuma aku akan sebisa mungkin bantu ya. Jadi kita mulai aja. Pertama-tama dari definisinya dulu. Jadi heart failure itu apa? Heart failure itu adalah liver syndrome ya, sindrom klinis yang ditandai dengan tanda dan gejala kardinal atau tipikal yang disebabkan oleh gangguan struktural maupun fungsional dari suatu jantung yang menyebabkan adanya gangguan dari cardiac output akibat dari inadequate elevated intracardiac pressure ya. Jadi dari definisi ini kita sendiri harus kita tahu bahwa heart failure itu bukan diagnosis radiologi, bukan diagnosis dari pemeriksaan penunjang, tapi diagnosis klinis. Artinya kita hanya perlu menanyakan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk mencurigai seseorang mengalami gagal jantung gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam kenapa gagal jantung ini harus ada tanda-tanda struktural maupun fungsional. Oke. Jadi sedikit saja menyentuh di bagian dari mekanismenya. Jadi kalau kita mau ngomongin bagian gagal jantung, kita harus ngomongin yang namanya cardiac output. Dan kalau kita ngomongin cardiac output, kita akan relate yang namanya dengan stroke volume. Dan seperti yang kita tahu secara fisiologi, aku akan singgung sedikit aja. Stroke volume itu dipengaruhi mostly dengan 3 komponen penting, yaitu kontraktilitas, preload, dan afterload. Yang kontraktilitas itu maksudnya apa? Kontraktilitas itu artinya maksudnya kekuatan dari otot jantung itu ketika dia masuk ke dalam fase sistolik ketika dia berkontraksi ya. Sementara preload itu adalah tekanan yang ada atau yang masuk ke dalam jantung pada saat dia fase diastolik. Makanya preload itu bisa kita samakan dengan volume darah ataupun jumlah darah pada saat akhir end diastolik itu bagaimana jumlahnya. Sementara kalau afterload sendiri itu adalah tekanan yang harus dilawan oleh jantung untuk melakukan pemompaan atau melakukan cardiac output itu sendiri. Jadi artinya afterload ini bisa berupa apapun yang melawan tekanan daripada kardiak untuk melakukan tekanan sistolik keluar untuk memompahkan darah keluar ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru gitu. Sementara itu di luar ini kenapa cardiac output juga dipengaruhi dengan heart rate karena semakin cepat heart rate kita maka jumlah siklus sistolik maupun diastolik jantung kita akan meningkat. Secara otomatis jumlah darah yang bersirkulasi dalam tubuh kita juga akan cenderung meningkat. Makanya komponen heart rate dan komponen stroke volume ini menjadi komponen penting untuk kita mengetahui cardiac output dipengaruhi oleh apa. Kenapa kita harus tahu ini? Kenapa? Karena ketika terjadi masalah di dalam cardiac output yang kita sebut nanti ujung-ujung sebagai heart failure, pengobatannya itu pun juga akan berputar-putar di daerah seperti ini. Jadi penting kita tahu ya fisiologi dan patofisiologinya. Jadi di bagian sebelah sini, sebelah kanan bisa kita lihat sedikit kira-kira apa saja sih yang bisa menyebabkan heart failure. Jadi kalau kita lihat dari 3 komponen ini, masing-masing punya masalahnya, bisa menjadi masalah. Jadi dari sisi kontraktilitas misalnya, orang-orang yang mengalami CAD atau mengalami infark, otomatis jantungnya atau otot jantungnya akan mengalami nekrosis atau infark itu sendiri. Ototnya nggak lagi bisa melakukan kerja seperti pada otot jantung pada normalnya, otomatis kekuatannya atau kontraktilitasnya akan berkurang gitu ya. Salah satu contoh yang lain misalnya dari afterload-nya. Kalau afterload terlalu tinggi, misal pada kasus hipertensi yang tidak terkontrol atau ada gangguan katup stenosis di mana tekanan yang harus dilawan jantung untuk mengeluarkan darah ke seluruh tubuh akan semakin besar, otomatis jumlah cardiac output-nya akan berkurang gitu ya. Dan satu lagi ada nih yang kita bilang impaired diastolic filling atau yang kita samakan dengan daerah preload. Jadi darah yang masuk ke dalam jantung untuk dipompakan itu juga kapasitasnya berkurang. Artinya semua gejala dari heart failure itu ditentukan dari seberapa efektif fungsi jantung itu memompahkan darah ke seluruh tubuh. Antara darah yang keluar itu tidak keluar sesuai dengan kebutuhan karena pompanya atau emang karena darahnya yang kurang gitu ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi ya, dari definisinya heart failure itu adalah clinical syndrome. Jadi gejala-gejala khas yang perlu kita tahu apa dan perlu kita tanyakan itu harus terarah, harus spesifik. Jadi gejala ataupun tanda dari heart failure yang bisa kita lihat ya dari gejala tipikal maupun tanda-tandanya itu yang paling penting pertama itu adalah ortopnu. Ortopnu ini apa? Ortopnu ini adalah sesak nafas atau perasaan tidak nyaman, nafasnya nggak nyaman
pada saat dia posisinya lebih berat kalau berbaring, jadinya dipengaruhi oleh posisi. Kemudian ada juga gejala yang kita sebut paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND. Ini adalah tanda-tanda gejala di mana seseorang dengan gangguan heart failure itu biasanya menjelang malam, menjelang nocturnal ya, menjelang malam itu bisa terbangun karena sesak mendadak. Ini dikarenakan karena ada akumulasi cairan yang atau distribusi cairan yang tidak merata akibat pompa jantung yang kurang maksimal sehingga paru-paru ada beberapa bagian yang terendam di bagian cairannya itu sendiri. Dan yang paling penting ini adalah breathlessness dan reduced exercise tolerance. Artinya kapasitas orang itu untuk berolahraga atau beraktivitas itu terbatas ya. Pada PF kita bisa ketemuin apa aja? Ada gallop, kemudian ada peningkatan JVP, ada hepatojugular reflux, dan tanda-tanda ini perlu kita cari, perlu kita tanyakan karena hanya dari sini sajalah sebenarnya penegakan diagnosis heart failure itu bisa kita curigai. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah menyinggung apa yang kita sebut dengan Framingham kriteria ya, sebenarnya guideline heart failure terbaru itu sudah tidak menggunakan kriteria Framingham lagi untuk menegakkan diagnosis dari heart failure. Dulu kita belajar kalau heart failure itu setidaknya ya ada tanda-tanda dari 2 mayor kriteria atau enggak 1 mayor plus 2 minor ya dari kriteria-kriteria yang ada di sini. Sebenarnya ini sudah tidak kita pakai lagi. Kenapa? Karena kriteria Framingham ini terlalu ibaratnya terlalu spesifik dan kadang orang kalau nggak ketemu hal-hal di kriteria mayor ataupun kriteria minor dari dini. Jadi kita belajar dari sini gejala dan symptoms maupun kita bisa bagi berdasarkan onsetnya, kita bisa bagi berdasarkan jumlah ataupun kategori dari LVEF atau ejection fraction. Dan terakhir kita bisa bagi berdasarkan derajat gejalanya atau tipe gejalanya. Ya, jadi dari onsetnya sendiri kita bisa bagi dua. Heart failure bisa kita bagi menjadi akut ataupun kronik. Ya, sesuai namanya saja. Yang namanya akut artinya kejadiannya cepat, sifatnya akut. Sementara kalau kronik sifatnya lebih lama, lebih gradual ya. Dan dari akut sendiri nanti kan kita bagi jadi dua lagi, akan kita bahas lebih lanjut nanti ya di slide berikutnya. Ada yang kita bilang ADHF atau Acute Decompensated Heart Failure. Artinya dia adalah proses terjadinya gejala akut pada mereka-mereka yang sudah memiliki gejala heart failure sebelumnya. Ada yang kita sebut dengan de novo atau new onset. Jadinya gejala HF yang muncul timbul pertama kali itu benar-benar gejala pertama kali seseorang mengalami onset heart failure. Oke. Dan menurut guideline yang terbaru, kategori klasifikasi HF juga bisa kita bagi berdasarkan EF-nya, berdasarkan ejection fraction-nya. Ejection fraction itu apa? Artinya adalah presentase atau kekuatan sebuah ataupun organ jantung itu untuk memompakan darah. Jadi kita tahu stroke volume itu sebenarnya adalah end diastolic volume dikurangi dengan end systolic volume gitu ya. Dan dari situ kita akan lihat gampangnya sih kalau misalnya pada saat end diastolic volume-nya itu ada 100 cc nih di dalam jantung. Ketika dia sistol yang tersisa 20 cc. Jadi kita tahu darah yang keluar dari jantung itu berkisar 80 cc gitu ya. Kalau presentasenya dari EF itu masih di atas 50%, maka akan kita kategorikan sebagai kategori preserve. Kalau 41-49% itu mildly reduce, kemudian kalau di bawah sama dengan 40% kita bilangnya reduce dari ejection fraction. Kenapa harus dikategorikan seperti ini? Karena nanti treatment ataupun tata laksana dari ketiga kategori ini bisa berbeda targetnya, gitu ya. Dan ini juga menentukan kenapa walaupun dikatakan preserve ejection fraction atau ejeksi fraksi daripada sebuah jantung itu masih normal, tapi tetap dikategorikan sebagai HF. Ini membuktikan kalau heart failure itu tidak didiagnosis hanya berdasarkan ejection fraction, tidak hanya berdasarkan ekokardiografi, tapi berdasarkan clinical syndrome yang dialami seorang pasien. Maaf ya. Terakhir, heart failure itu bisa kita bagi berdasarkan gejalanya, ya. Ada yang kita sering dengar dengan kategori NIHA ataupun derajat keberatan seseorang mengalami gejala daripada heart failure itu. NIHA itu ada derajat 1 sampai derajat 4 yang akan kita bahas nanti.
Kemudian gejala heart failure juga bisa kita bagi berdasarkan disfungsi ventricle mana saja yang terganggu, baik itu left ventricle saja ataupun right ventricle juga. Dan ini juga gejala yang dihasilkan berbeda, ya. Terakhir itu ada yang kita sebut dengan advanced heart failure, cuma dalam presentasi kali ini tidak akan aku bahas banyak karena advanced heart failure ini secara mudahnya adalah kategori ataupun staging dari heart failure di mana ketika seseorang sudah mendapatkan pengobatan yang optimal, namun gejala-gejala heart failure itu masih tetap ada, sehingga perlu dilakukan intervensi lebih lanjut ataupun intervensi mekanikal. Oke. Oke, kita bahas pertama dari acute heart failure dulu ya. Jadi kalau tadi heart failure itu kita udah tahu definisinya apa, sementara kalau acute heart failure itu adalah rapid onset atau worsening symptoms. Jadi sifatnya perburukan gejala yang sifatnya rapid atau cepat yang mengancam nyawa ya teman-teman. Dan ini memerlukan penanganan khusus dan ujung-ujungnya harus dirawat di rumah sakit. Jadi mereka yang mengalami kejadian onset acute heart failure pasti masuk ke IGD, pasti masuk ke rumah sakit. Kalau dia masih tenang-tenang aja di rumah, dia tidak mengalami onset acute heart failure. Ya. Jadi tadi kita lihat ya, acute HF itu kita bisa perdalam lagi klasifikasinya, bisa berdasarkan onset tadi yang kita sebut ADHF sama de novo, atau berdasarkan presentasi klinisnya. Jadi menurut guideline terbaru ESC 2021, akut HF itu secara umum bisa kita temukan 4 bentukan klinis yang paling sering kita temukan, yaitu gambaran ADHF, gambaran ALO ataupun akut lung edem, kemudian gambaran isolated RV failure artinya gangguan jantung bagian kanan sendiri tanpa disertai gangguan jantung bagian kiri. Dari gangguan depresif, gangguan dengan MI, ini kelompokkan dan masing-masing penampakan klinis ini penanganannya juga targetnya berbeda walaupun konsep atau prinsipnya nanti sama yang akan kita bahas. Kalau kita berbicara mengenai akut heart failure, kita harus tahu dulu kenapa seseorang itu bisa mengalami kejadian akut, kejadian rapid. Jadi ada beberapa triggering factor atau faktor pencetus ya yang kira-kira menyebabkan terjadinya heart failure. Jadi bukan sebenarnya etiologi daripada heart failure, tapi pencetus pada seseorang yang memang awalnya jantungnya berfungsi normal-normal aja kok tiba-tiba jadi mengalami akut heart failure. Gejalanya banyak sebenarnya penyebabnya ya, bisa dari ACS, takiaritmia, tapi pada algoritma penanganannya yang perlu kita pahami itu adalah gambaran yang ada di kotak ungu ini ya teman-teman. Jadi guideline terbaru itu menyingkatnya sebagai bagian dari CHAMPIT. Ini adalah 7 daripada penyebab atau triggering factors yang paling utama, yang paling sering yang bisa ditangani untuk dilakukan pengembalian dari fungsi jantung itu sendiri. Paling sering adalah acute coronary syndrome atau ACS itu sendiri. Kemudian ada hipertensi emergency, adanya aritmia apapun itu ya, baik taki maupun berat. Cuma biasanya yang paling sering menyebabkan acute heart failure itu yang tachyarrhythmia. Kemudian ada juga ruptur, ya ini gangguan ruptur, kemudian adanya gangguan katup, ada gangguan trauma, dan lain-lainnya. Kemudian adanya akut pulmonary embolism, infeksi, maupun tamponade. Sebenarnya di antara semua ini ada satu lagi yang penting, yaitu obat-obatan ataupun compliance daripada pengobatan heart failure itu sendiri. Cuman biasanya dicegah. Jadi memang berobat diharapkan tidak akan mengalami akut heart failure. Gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi mengenai algoritma ini ya. Apa penyebabnya? Dan penting untuk kita cari tahu triggering factor-nya karena kalau triggering factor-nya enggak. Oke, jadi tadi kita udah menyinggung yang namanya NIHA ya. Dan berdasarkan gejalanya. Jadi ada yang kita bilang H1 sampai nih H4. Sementara selain nih H itu ada klasifikasi dari AH mengenai klasifikasi resiko pada pasien-pasien yang mengalami
gagal jantung. Dan perlu kita tahu, klasifikasi daripada AHA ini tidak diperuntukkan buat mereka yang sudah mengalami gejalanya, tapi mereka yang belum ya, kita bisa lihat di sini, belum mengalami gejala HF pun sudah masuk dalam kategori derajat A. Artinya apa? Penanganan heart failure itu sebenarnya sudah dilakukan dari dini, tidak perlu pada seseorang jatuh dengan gejala HF sendiri gitu. Jadi di sini ada gejala ada kategori klasifikasi A, B, C, D berdasarkan faktor resikonya. Mereka yang punya high risk terhadap faktor-faktor HF tapi belum ditemukan gejala maupun gangguan struktural. Tapi ada juga yang ditemukan gangguan struktural tapi belum ditemukan tanda dan gejala, dan ada yang sudah ada gangguan struktural dengan tanda dan gejala. Sementara NIHA itu karena yang namanya juga sesuai dengan derajat gejala, pasti dia udah ada gejalanya ya. Derajat NIHA 1 itu perlu diperhatikan adanya no limitation dari physical activity, sama ordinary physical activity does not cause symptoms of HF. Artinya apa? Mereka-mereka ini tidak memiliki gejala sama sekali. Kalau terkontrol, bisa dikatakan orang dengan heart failure NIHA 1 itu bisa sama seperti orang normal, gitu ya. Kemudian untuk yang derajat NIHA kedua, adanya slight limitation dari physical activity atau aktivitas yang berat ya. Ordinary physical activity ini ada gejala-gejala yang dari gejala-gejala HF tadi. Sementara kalau yang NIHA 3 ada yang marked limitation physical activity, yang 4 itu bahkan ada gejala pada saat rest. Jadi gampangnya sih semakin tinggi klasifikasi NIHA-nya semakin berat seseorang itu bergejala. Gampangnya NIHA 4 itu istirahat aja sudah sesek. Kalau NIHA 3 dipakai jalan dikit, jalan misalnya ke WC atau mandi atau naik satu lantai itu udah sesek. Kalau NIHA 2 mungkin dipakai jogging atau dipakai naik 4-5 lantai atau dipakai buat jalan keliling komplek, itu mulai kerasa seseknya gitu ya. Dari penanganan-penanganan ataupun derajat klasifikasi ini juga kenapa penting, karena ini yang menjadi modalitas kita untuk melihat perkembangan seseorang dalam terapi kita nanti untuk jangka panjang. Jadi heart failure itu tidak hanya pengobatan yang sifatnya satu kali saja, tapi sifatnya itu long life treatment, seumur hidup. Jadi kita perlu punya pegangan, perlu punya modalitas, punya pula marker yang kita bandingkan setiap kali pasien kontrol untuk mengatakan seseorang itu terkontrol atau tidak. Ya, tadi ada lagi klasifikasi heart failure berdasarkan gejalanya dari left maupun right. Gampangnya fungsi jantung ventrikel sebelah kiri kalau terganggu, otomatis gangguannya gejalanya ditimbulkan dari terjadinya timbunan tekanan ataupun pressure akibat gagalnya ventrikel kiri. Jadinya darah akan balik menuju aliran ke paru-paru. Jadi muncullah gejala capek, gejala PND, gejala pulmonary congestion atau edema paru berupa crackles, batuk, dan otomatis adanya ortopnu. Dan ini merupakan gejala yang biasanya ditemukan pada populasi-populasi dengan heart failure. Sementara right-sided heart failure itu kalau terjadi gangguan di bagian ventrikel kanan. Ini bisa disebabkan murni dari gangguan ventrikel kanan itu sendiri atau operan dari si ventrikel kiri. Jadi kalau kita tahu fungsi jantung ataupun aliran darah jantung itu sifatnya tertutup. Kalau yang kiri lama-lama itu terjadi gangguan, otomatis terjadi backflow pressure, backflow daripada aliran darah yang menyebabkan gangguan di sebelah kanan juga gitu ya. Jadi kalau udah ada yang gangguan sebelah kanan, otomatis karena sebelah kanan itu menerima aliran darah dari seluruh tubuh melalui vena cava superior maupun inferior, maka terjadi gambaran dari distended jugular vein atau JVP yang meningkat, adanya penambahan berat badan karena akumulasi cairan di perifer tidak terdistribusi dengan baik, jadinya di bagian vena ada pun kebocoran dari plasma. Kemudian ada ditemukan asites atau perbesaran-perbesaran organ abdomen. Yang paling sering kita temukan juga adalah adanya pitting edema di bagian ekstremitas, baik tangan maupun kaki, gitu ya. Oke, jadi setelah kita udah tahu nih HF itu gejala-gejala seperti itu, klasifikasi kayak gitu. Modalitas apa aja sih yang bisa kita pakai untuk diagnosis ya? Jadi ini ada algoritma dari guideline terbaru ya, dari guideline ASN 2021, bahwa kalau kita lihat pertama, itu selalu kita tanyakan risk factor, tanda, dan gejala. Jadi artinya apa? Kecurigaan heart failure itu dari awal sudah kita tentukan hanya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nggak perlu embel-embel ke bawah ini sebenarnya.
Tapi kita perlu penunjang untuk mengkonfirmasi dan menegakkan bahwa heart failure ini semakin terarah, karena biasanya gejala-gejala yang tadi sudah kita bahas itu tidak murni hanya disebabkan oleh gangguan jantung, bisa superimpos dengan gejala-gejala lain. Jadi pemeriksaan penunjang ini membantu kita untuk menentukan kalau memang jantungnya itu juga ikut ada gangguan atau tidak, gitu ya. Jadi dari penampakan klinis kita lanjut turun ke bagian yang kita sebut dengan marker biomarker ini. Ya, biomarker kita sebut dengan BNP. Jadi sedikit aja menyinggung, BNP itu adalah gangguan atau hormon yang masuk dalam kelompok yang kita sebut dengan natriuretic peptides. Jadi natriuretic peptides itu ada dua, ada ANP dan ada BNP. ANP itu atrial dan BNP itu B-type aja. Nah, sifatnya ini apa? Natriuretic peptides itu sifatnya counter compensatory mechanism sebenarnya. Jadi mereka dihasilkan dengan adanya respon kalau memang ada distensi ataupun pelebaran daripada ventricle atau stres yang berlebihan pada daerah jantung. Jadi ketika adanya dilatasi atau stres yang berlebihan pada intrakardiak, maka intrakardiak atau miokardium itu akan melepaskan hormon si natriuretic peptides ini. Tujuannya untuk mengeluarkan atau mengurangi stres yang dihadapi oleh jantung tersebut. Dan kita tahu stretching daripada miokardium biasanya disebabkan oleh preload ataupun afterload yang berlebihan. Ataupun kalau kita ngomongin preload, kita ngomongin volume darah. Kalau kita ngomongin afterload, kita ngomongin tekanan. Jadinya tujuannya adalah dengan dikeluarkan natriuretic peptides ini diharapkan mereka volume darah yang masuk ke dalam jantung itu bisa dikurangi lewat diuresis gitu ya. Natriuretic peptides itu tujuannya untuk diuresis. Tapi walaupun sifatnya ini menguntungkan, lama kelamaan hormon yang terus diproduksi itu lama kelamaan jadi bisa kedetek di dalam darah, dan itu menjadi marker penting untuk mendiagnosis kalau memang seseorang ini ada gangguan heart failure atau tidak ya. Jadi ini heart failure secara umum ya, buat konteks kronik bukan konteks akut. Nilai cut-off NT-proBNP maupun BNP yang kita perlu catat adalah di atas 125 atau di atas 35. Dan kalau memang ditemukan gangguan gambaran ini, maka kita bisa melakukan kalau memang seseorang ini itu strongly suggested mengarah ke arah HF. Tapi kalaupun tidak, itu tidak menutup kemungkinan seseorang itu tidak terdiagnosis HF gitu ya. Setelah itu modalitas apa lagi? Ada modalitas ekokardiografi dan EKG. Ya, semua modalitas yang ada dalam rekomendasi ini itu sifatnya kelas 1. Artinya apa? Disarankan untuk dilakukan kalau belum pernah dilakukan sama sekali. Ya, dari ekokardiografi, maupun dari chest X-ray maupun pemeriksaan-pemeriksaan darah lainnya. Pemeriksaan darah ini tujuannya buat apa? Tujuannya untuk melihat faktor resiko lain ataupun penyebab lain yang bisa kita kontrol supaya kita bisa menangani heart failure secara keseluruhan. Ya, dan ingat dari algoritma ini kita juga belajar kalau ekokardiografi ini bukan menjadi modalitas konfirmasi diagnosis, tapi untuk mencari gangguan struktural maupun klasifikasi daripada ejection fraction-nya untuk menentukan etiologi dan treatment-nya gitu ya. Nah, sementara kalau diagnosis daripada yang akut heart failure itu, kalau kita bandingkan ya, alur diagnosis dari yang kronik sama yang bagian akut, sebenarnya mirip-mirip, nggak begitu banyak berbeda. Kalau kita lihat, dia datang dengan kita harus tanyakan dengan tanda dan gejalanya dulu, ya. Jadi semua diawali dengan anamnesis dan PF. Dan ketika sudah dicurigai gangguan akut HF, baru pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang sekali lagi sama seperti yang di sebelah kanan, itu diulangi, baik itu EKG, baik itu echo, baik itu lab, maupun chest X-ray juga. Dan cut-off yang berbeda adalah dalam settingan akut, itu cut-off NT-proBNP maupun BNP-nya itu berbeda. Ya, nanti bisa kita bandingkan kenapa sih berbeda banget gitu. Jadi biomarkers pada HF yang tadi yang paling penting, kalau misalnya kita ngomongin ACS, biomarker yang paling penting adalah cardiac enzyme, CKMB ataupun troponin T. Tapi kalau kita berbicara tentang heart failure, biomarker lab yang paling penting itu adalah BNP dan NT-proBNP. Kenapa misalnya dari cut-off akut dan kronik itu berbeda cut-off-nya? Kenapa? Karena yang tadi, pada saat akut itu triggering factors-nya paling penting. Dan triggering factors pada saat akut biasanya lebih berbahaya ketimbang etiologi daripada yang ada di kronik. Karena juga namanya kronik, sifatnya jangka panjang. Jadi perlu build up yang sifatnya jangka panjang untuk seseorang mengalami gangguan heart failure itu. Tapi kalau terjadi dalam onset akut, penyebabnya akan lebih
berat, dan otomatis kalau penyebabnya lebih berat, jantung pun akan mengalami stres yang lebih berat juga, sehingga cut off daripada BNP maupun NT-proBNP akan cenderung meningkat. Ya, sekali lagi, walaupun dikatakan sebagai biomarkers dari HF, tapi nggak NT-proBNP maupun BNP ini tidak meningkat pada gangguan-gangguan non-jantung lainnya. Ya, jadi perlu kita tahu juga non-kardiak, penyebab dari non-kardiak kan bisa menyebabkan elevasi dari biomarker ini. Bisa karena ada disfungsi renal, disfungsi liver, maupun stroke iskemik, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat banyak nih perbandingan kalau misalnya penyebab dari kardiak maupun non-kardiak yang menyebabkan kenaikan dari biomarker HF. Jadi sekali lagi, penentuan ataupun penilaian dari biomarker ini tidak menegakkan seseorang itu memiliki diagnosis heart failure, tapi kembali lagi ke klinis dan pemeriksaan fisik. Karena sekali lagi pemeriksaan biomarker ini tidak banyak tersedia, biasanya hanya tersedia di rumah sakit besar. Ya, jadi kok di settingan rumah sakit tipe D atau di klinik maupun di puskesmas, tidak menutup kemungkinan seorang dokter atau tenaga kesehatan itu untuk mendiagnosis seseorang punya gangguan gagal jantung, gitu ya. Nah, modalitas yang berikutnya sering kita pakai adalah modalitas EKG. EKG ini perlu kita lakukan kenapa? Karena ini menjadi salah satu penunjang penting untuk mencari penyebab dan menentukan sesuatu kondisi pada jantung itu setidaknya hanya dari selembar kertas saja. Ya, jadi gambaran-gambaran EKG pada gagal jantung itu bervariasi. Pertama, satu fungsinya untuk mencari penyebab triggering factors, bisa berupa ACS, bisa berupa pulmonary emboli, bisa berupa yang lain gitu ya. Dari EKG pun bisa kita tegakkan. Tapi kalau misal tidak ada triggering factors, artinya dia datang dengan chronic heart failure, gambaran-gambaran EKG itu pun bisa kita lihat. Gambaran apakah dia memiliki resiko CAD, atau pada gambaran EKG ini yang kita lihat ada gambaran dari LVH dan LV strain. Kita melihat kalau dari 1 dan AVF-nya ini, oh aksisnya ini lebih ke LAD, kemudian gambaran dari Sokolov kriterianya, KRAS dari V5 sama V2-nya ini melebihi 35 kotak kecil, disertai dengan gambaran LV strain, yaitu ST depresi dan T inverted di bagian lead lateral ya, di 1 AVL maupun di V5 V6. Jadi modalitas EKG itu nggak sekedar hanya buat formalitas kita lakukan, tapi untuk membantu mencari situasi sekarang, kondisi maupun penyebab daripada heart failure itu sendiri, gitu ya. Kemudian X-ray. X-ray itu penting nggak penting, karena apa? Karena X-ray itu menjadi modalitas untuk kita cari penyebab apakah ini murni jantung ataupun kombinasi keduanya. Jadi kalau kita melihat dari gejala-gejala tadi, mostly itu gejalanya yang paling sering adalah sesek dan adanya hambatan aktivitas. Dan sifatnya karena yang namanya jantung berhubungan dengan paru-paru, kita harus bisa membedakan ini gangguannya dari jantung atau gangguannya dari paru-paru, dan X-ray itu merupakan modalitas yang cukup penting untuk bisa membedakan keduanya. Misalnya pada gambaran X-ray yang sebelah sini ya, kita bisa melihat kalau jantungnya kardiomegali, ada gambaran sefalisasi yang menunjukkan adanya tanda-tanda kongesi dari paru. Dengan adanya gambaran jantung seperti ini, kita akan melihat kayak kemungkinan etiologi daripada gejala yang ditimbulkan dari pasien itu bersumber dari jantungnya sendiri karena ada kardiomegalinya, dan ini juga setara dengan gambaran kongesti paru-paru. Ya, biasanya cek X-ray pada orang-orang dengan CHF itu dengan khususnya yang reduced ejection fraction, kita bisa temukan ada gambaran kardiomegali, baik itu LVH maupun RVH. Kemudian ada gambaran pembesaran dari atrium kiri maupun atrium kanan, ya. Kemudian adanya pulmonary congestion atau tanda-tanda dari pulmonary edem, misalnya tanda-tanda pulmonary artery ini membesar, ada sefalisasi, dan ada curly line sedikit di sini ya. Itu tanda-tanda dari edem atau penampakan yang kita bilang bad wing appearance. Sementara kalau di bagian X-ray sini kita kalau lihat sedikit siluetnya, jantungnya konturnya masih bagus, tapi paru-parunya hampir semuanya radio opak. Kemungkinan besar gangguan ini gangguan di bagian paru-paru. Ini gambaran dari orang dengan ARDS gitu ya. Jadi perlu kita pantau evaluasi lebih lanjut sebenarnya etiologi dari gejala pasien ini ke arah jantung doang atau ke arah paru-parunya, gitu ya. Kemudian modalitas yang sering kita singgung yang namanya ekokardiografi. Ekokardiografi itu nama lain dari USG jantung. Tujuannya apa? Sebenarnya paling penting dalam konteks HF ini untuk menentukan ejection fraction-nya. Tapi sebenarnya kita juga bisa mencari penyebab-penyebab yang lain. Ya, gambaran eko yang bisa kita lihat adalah yang paling gampang.
Ini aku bandingkan ya dari penampakan plane yang sama. Ini ekokardiografi orang yang normal, sementara ini ekokardiografi dengan orang dengan gejala heart failure. Yang paling gampang kita lihat adalah penebalan dari dinding ventrikel kirinya. Ya, teman-teman bisa lihat dinding ventrikel kirinya yang ini tebalnya nggak seberapa tebal dibanding yang sebelah kiri. Kemudian kalau kita lihat juga pergerakan sistolik diastoliknya, motionnya lebih banyak bergerak yang ekokardiografi sebelah kanan. Kita bisa melihat ya ruangannya itu lebih kecil di sebelah kiri dibanding sebelah kanan. Otomatis volume darah ataupun cardiac output yang dikeluarkan oleh jantung sebelah kanan, which is jantungnya normal ini akan lebih baik ketimbang jantung yang di sebelah kiri. Jadi ekokardiografi itu sebenarnya bisa menemukan banyak sekali kelainan struktural maupun kelainan fungsional daripada jantung. Cuma dalam konteks heart failure, yang perlu kita tekankan adalah di bagian ejection fraction. Nah, untuk menghitung ejection fraction sebenarnya kita nggak perlu tahu sebagai dokter umum, tapi kita perlu buat tambahan informasi aja. Biasanya kita lihat dari perubahan dimensi left ventricle ini ya. Jadi pada saat sistolik dan diastolik kita hitung perubahannya berapa, maka kita akan dapatkan volumenya supaya kita bisa dapatkan presentasenya. Oke. Jadi kita udah berbicara sampai ke bagian diagnosis tadi. Jadi setelah udah diagnosis kita sudah tegakkan, mau nggak mau kita harus lanjut ke bagian manajemennya. Ya, manajemen dari heart failure itu juga yang tadi sudah kita singgung itu berbeda tergantung klasifikasinya masuk yang mana. Jadi kita bahas satu persatu dulu ya. Paling gampang kita bahas untuk bagian yang kronik. Jadi menurut guideline ESC 2021 itu treatment ataupun manajemen dari heart failure itu biasanya direkomendasikan ketika seseorang sudah masuk ke dalam fase yang reduce ya, reduce ejection fraction atau EF di bawah 40% di mana gejala dan gangguan jantung yang dialami seorang pasien itu sudah dominan banget. Dan dari situ biasanya pengobatan-pengobatan itu perlu ditangani. Dan yang terbaru daripada guideline yang 2021 ini adalah kelompok dari golongan SGLT2 inhibitor ya. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi ketika seseorang mengalami gejala dengan heart failure dan sudah tegak diagnosisnya, maka kombinasi obat-obatan AC atau ARNI, ARNI itu adalah anti rapamycin nephrilicin inhibitor, kemudian ada beta blocker, MRA, SGLT2 inhibitor ini tujuannya apa? Tujuannya ini semuanya mengcounteract daripada yang tadi kita sudah bahas ya, bagian afterload maupun bagian preloadnya. Jadi kalau nanti diperdalam sebenarnya karena waktu tidak keburu, kalau kita baca patofisiologi daripada si heart failure sendiri, kompensasi yang dilakukan untuk supaya jantung tidak langsung jatuh dalam stage heart failure itu adanya mekanisme yang kita bilang Frank Starling dan neurohormonal system. Dan obat-obatan ini itu mengcounteract kompensatori ketika kompensasinya itu melebihi batas normal. Jadi kompensasi dari Frank Starling maupun neurohormonal atau RHS system itu sifatnya baik untuk jangka pendek, tapi kalau untuk jangka panjang sifatnya itu memperburuk kondisi jantungnya. Dan keempat obat-obatan ini, golongan 1, 2, 3, 4 ini, membantu untuk mengcounteract di bagian afterload, preload yang disebabkan oleh Frank Starling maupun RAS tersebut gitu ya. Jadi dari keempat obat ini, golongan dapagliflozin dan empagliflozin yang termasuk dalam SGLT2 inhibitor itu merupakan obat baru yang naik kelas 1, jadinya masuk ke dalam lini pertama pengobatan heart failure yang disebabkan kenapa? Karena penelitiannya dibilang orang-orang dengan gangguan DM maupun non-DM kalau diberikan obat ini, mortalitasnya maupun rate untuk terjadi admission di hospital jauh berkurang. Ya, perlu dinotis juga SGLT2 inhibitor ini sebenarnya adalah obat DM awalnya, yang kerjanya untuk melakukan hambatan dari channel SGLT2 ini yang ada di ginjal bagian tubulus proksimal. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk menghambat reabsorpsi dari glukosa supaya glukosanya keluar, dan glukosa itu kan menarik air ya. Jadi kalau glukosanya keluar menarik air, otomatis terjadi diuresis. Dan sebenarnya mirip kayak diuretik, cuman efek diuretiknya lebih lemah dibanding loop diuretik. Jadi sebenarnya 4 obat ini merupakan obat utama untuk mengcounteract mekanisme kompensasi yang terlalu berlebihan dari patofisiologi obat jantung. Sementara obat terakhir, obat loop diuretik itu yang kita kenal dengan golongan furosemid, itu digunakan kalau memang ada tanda-tanda dari fluid retention. Jadi
nggak semua mereka dengan reduced ejection fraction itu perlu dosis loop diuretik yang sama. Itu disesuaikan dengan penampakan klinis lainnya, ya. Tapi yang kita tahu juga penanganan dari heart failure itu sifatnya nggak cuma sekali obatin terus kelar, jeber, pasiennya sembuh. Nggak, sifatnya jangka panjang. Dan perlu kita evaluasi juga di bagian ke bawah sini itu sebenarnya eh, bagian-bagian yang terlalu spesialistik yang di luar kapasitas dokter umum. Tapi perlu kita tahu lagi kalau ketika kita ketemu suatu pasien dengan heart failure sudah kita berikan obat-obatan ini, perlu kita evaluasi lebih lain juga, nggak cuma di bagian fungsionalnya saja, kita harus cari tahu faktor risiko lain, apakah adanya gangguan uh, iskemik atau tidak, ada gangguan elektrokonduktivitasnya atau tidak, itu perlu kita tangani juga, ya. Dan ini kalimat terakhir, kalau simptomnya persis, terapi kelas 2 pun harus kita berikan. Jadi ini adalah beberapa contoh obat ataupun berdasarkan dosisnya juga ya yang kita lihat. Jadi kalau AC kita bisa start captopril dengan dosis 3 kali 6,25 sampai 3 kali 50. Golongan ARNI itu kita ada golongan dari obat-obatan sakubitril dan valsartan. Untuk beta blocker, golongan bisoprolol yang paling sering digunakan. MRA itu mineral corticoid antagonis, itu paling sering digunakan dari spironolactone buat mereka-mereka yang tidak kompeten diberikan loop diuretik gitu ya. Dan terakhir, dari semua golongan SGLT2 inhibitor yang paling memberikan dampak ataupun yang penelitiannya maju terhadap kasus-kasus heart failure itu sementara hanya dua ya, ada dapagliflozin dan empagliflozin, dan obat-obatan ini cukup maju trennya. Kenapa? Karena dosisnya itu hanya single dose dan sifatnya nggak perlu titrasi. Ya, kalau kita ngeliat obat-obatan jantung lainnya ini sifatnya itu titrasi, bisa naik, bisa enggak, bisa naik, bisa turun. Jadi tergantung situasi. Sementara kalau obat-obatan SGLT2 inhibitor ini fixed dose yang hanya diberikan 1 kali sehari aja. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat, maaf, aku balik lagi. Kalau kita lihat ini kan baru yang heart failure dengan reduced ejection fraction. Jadi menurut guideline, kalau untuk yang kategori ejection fraction yang mildly reduced sama yang preserve, obat-obatannya sebenarnya bisa digunakan juga, tapi targetnya itu tidak seagresif buat mereka yang reduced ejection fraction, karena mereka yang sudah mengalami reduced EF otomatis memiliki komplikasi ataupun gejala yang lebih berat dibanding mereka yang hanya EF-nya masih dalam kategori normal, gitu ya. Jadi ini hanya sekilas bagan mengenai manajemen pada kasus heart failure bagian kronik gitu ya. Sementara kalau bagian untuk penanganan bagian akut heart failure, kita harus tahu dulu kalau akut heart failure itu biasanya penampakan klinisnya tadi yang sudah kita singgung ada 4 ya. Itu dibedakan berdasarkan tanda-tanda dari hipoperfusi maupun congestionnya. Kalau kalian kenal yang namanya kategori warm, dry, warm, wet, ini adalah kategori yang ditentukan berdasarkan adanya kongesti ataupun build up dari tekanan kapiler maupun dan kombinasi dengan gangguan perfusi yaitu yang disebabkan oleh cardiac index. Jadi mereka yang masuk kategori warm itu artinya perfusi ke jaringan distal itu masih baik. Jadi tidak ditemukan tanda-tanda hipoperfusi, artinya akralnya masih hangat ya. Sementara mereka yang mengalami cold itu artinya mengalami gangguan hipoperfusi, artinya aliran darah ataupun perfusi ke bagian distal jaringan itu buruk. Jadi ditandai dengan apa? Biasanya dengan oligouri atau anuri, kemudian ada mental confusion atau gangguan kesadaran, ada neuropulse pressure yang paling sering ditemukan adalah keringat dingin ataupun akralnya menjadi dingin ya. Sementara tanda-tanda yang kita bilang dengan dry maupun wet itu berdasarkan ada kongesi atau tidak. Kongesi ini bisa terjadi di paru-paru maupun di bagian sistemik ya. Jadi di bagian edema periferal ataupun di bagian organ-organ. Tadi ditemukan juga JVP dan adanya ortopnu atau tidak. Jadi kenapa harus dibedakan berdasarkan tanda-tanda ini? Karena penanganan setiap dari kelompok ini berbeda-beda. Ini sebenarnya aku ambil gambar dari guideline yang 2016 karena sebenarnya prinsip penanganan akut HF itu masih sama berdasarkan kategori ini. Dan ingat note si bagian ini ya, hipoperfusi itu tidak selalu sama dengan hipotensi. Jadi artinya semua hipoperfusi itu belum tentu dia hipotensi, tergantung apa penyebabnya. Tapi biasanya orang yang hipoperfusi itu disertai dengan hipotensi. Ya, jadi mereka-mereka yang mengalami shock atau mengalami definisi gangguan perfusi itu biasanya tidak selalu tensinya di bawah 90/60.
Bisa juga sebenarnya tensinya bagus nih di 100/60, 100/70, tapi gangguan-gangguan ini terjadi. Kenapa? Karena memang perfusinya itu buruk gitu. Ya. Jadi kalau menurut guideline terbaru, 4 penampakan klinis yang tadi ini itu dikategorikan menjadi 4 penampakan klinis yang paling sering kita dengar. Ya, adanya ADHF atau acute decompensated heart failure, ALO, itu kemudian isolated RV failure sama cardiogenic shock. Sebenarnya klasifikasi dari keempat ini itu mirip dengan yang sebelah sini. Bedanya apa? Ini merupakan penampakan dari 4 gejala klinis yang paling sering ditemukan oleh guideline yang terbaru. Kalau kita bahas singgung sedikit, yang namanya ADHF itu basically adalah orang yang sudah mengalami HF, tapi tiba-tiba mengalami perburukan dan sifatnya gradual. Mekanismenya kenapa? Karena adanya retensi dari sodium dan water yang menyebabkan fluid accumulation. Jadi otomatis mereka yang mengalami ADHF ini biasanya mengalami gangguan volume yang berlebihan ya, volume accumulation yang berlebihan. Jadi otomatis mereka akan jatuh di bagian yang sifatnya wet. Mau dia datang dengan wet dan warm ataupun wet dan cold, sehingga definisinya target terapi yang paling penting adalah sifatnya diuretik. Sementara kalau ALO itu akut pulmonary edem, itu terjadi bukan akibat dari berlebihannya fluid yang ada di dalam tubuh, tapi akibat fluid redistribution yang tidak merata sehingga bagian paru-parunya terendam cairan. Jadi ALO itu tidak selalu karena kelebihan cairan, tapi bisa karena distribusi cairannya saja yang tidak merata. Dan sifatnya ini lebih akut dibanding yang ADHF. Dan penyebab paling sering daripada ALO itu gara-gara ada increase afterload, bukan karena renal ataupun sodium water retention. Jadi kalau secara gampang ya, pasien-pasien CKD, pasien-pasien gangguan ginjal yang kurang lebih pembentukan urinnya terhambat, kemudian buat buang kencing itu juga sedikit, otomatis akumulasi cairan terjadi dan ini akan jatuh kepada kelompok ADHF, bukan kelompok ALO. Sementara gangguan-gangguan yang mengalami increase afterload, ya, N dan OR ini artinya utamanya di bagian increase afterload, contohnya pada kasus hipertensi emergency atau gangguan katup, itu biasanya lebih jatuh ke bagian ALO. Dan otomatis kalau ada gangguan fluid redistribution ke lungs juga ditemukan gangguan kongesti. Jadi pasien pasti jatuh dalam kategori wet. Dan karena sebenarnya fungsi jantungnya itu tidak bermasalah banget, cuma hanya redistribusinya aja, biasanya dia jarang datang dengan kondisi yang cold, datangnya dengan kondisi yang warm. Sehingga sama, fungsi pertamanya manajemennya diutamakan untuk pemberian diuretik. Kemudian pemberian vasodilator berikutnya kenapa dikasih untuk mengurangi afterload ini, ya. Ini juga termasuk kelompok ketiga adalah kelompok yang sebenarnya nggak terlalu sering ditemukan, tapi diklasifikasikan karena penanganannya beda sendiri ya. Jadi isolated right ventricle failure ini terjadi bukan karena operan dari si LV dysfunction terus jadi ke right ventricle, tapi kalau murni dari right ventricle sendiri. Biasanya paling sering disebabkan adanya gangguan pulmonary hipertensi atau yang kita sebut penyebabnya salah satu yang kita sering temukan adalah pulmonary emboli, ya. Sifatnya juga bisa gradual maupun rapid tergantung faktor resikonya apa aja. Dan karena penampakannya ini dari RV failure, maka kalau pompa kanan sebelahnya aja udah jelek, darah otomatis nggak akan masuk ke bagian kiri. Kalau darah nggak masuk ke bagian jantung kiri, cardiac output akan berkurang. Otomatis pasien akan jatuh ke dalam definisi yang cold, karena perfusi ataupun cardiac output di bagian kiri aja nggak ada. Gitu ya. Dan kenapa dibilang wet? Sama, karena gangguan heart failure kalau memang terjadi adanya tekanan ataupun pressure yang berlebihan, sifatnya akan backflow, akan menyebabkan pressure yang berlebihan ke sistem sirkulasi di belakangnya, otomatis akan menyebabkan akumulasi cairan. Ya, sifatnya juga sama. Kalau terjadi kongesti, diuretik dipakai, tapi yang lebih utama adalah gangguan golongan inotropiknya. Kenapa? Karena adanya bagian yang tadi nih, bagian cold ini diutamakan untuk mengatasi peripheral hypoperfusion maupun hipotensi, gitu ya. Terakhir adalah kondisi yang paling buruk di antara di antara keempat kelompok ini, itu cardiogenic shock, di mana ditemukannya severe cardiac dysfunction ataupun kombinasi dari semuanya yang menjatuhkan pasien ke kategori wet dan cold. Sifatnya bisa gradual maupun rapid, dan biasanya mereka yang sudah masuk ke dalam cardiogenic shock ini penggunaan obat-obatan inotropik maupun vasopresor lebih diutamakan ketimbang golongan diuretik. Ya, jadi sebenarnya ini ada bagan khusus ya, bagan di mana kita bisa lihat mereka yang datang dengan akut heart failure itu harus kita lihat hemodinamik profilnya ataupun
kita bisa lihat tentukan dari adanya akumulasi cairan atau kongesi atau tidak. Mereka yang datang dengan akumulasi cairan, which is mostly hampir 95% dari semua yang datang dengan akut heart failure itu, kita lihat perfusinya bagus atau enggak. Ya, kalau perfusinya masih bagus, yaitu jatuh dengan kategori wet dan warm, tergantung tadi ya, karena fluid redistribution atau ALO, atau gara-gara fluid accumulation atau kelebihan cairan. Otomatis obat-obatannya seperti ini. Ya, jadi bagan ini sebenarnya bisa kita pakai untuk mendeterminasi kira-kira pasien ini masuk ke kategori yang mana dan obat-obatannya apa. Mereka yang masuk dengan kategori wet dan cold ini juga sama. Penanganan pertama pasti ujung-ujungnya penanganan inotropik maupun vasopresor untuk meningkatkan perfusi jaringannya dulu. Tapi kalau tidak ada, di mana blood pressure-nya masih bagus ya, tadi kita lihat hipoperfusi itu tidak selalu hipotensi, kalau blood pressure masih bagus, kita bisa pakai vasodilator maupun diuretik. Kenapa? Untuk mempermudah atau mengurangi afterload supaya perfusi jaringannya lebih baik. Ya, contohnya ini juga bagian dry dan cold. Ini adalah salah satu klasifikasi lain dari 4 golongan tadi. Kalau pasien itu datang dengan misalnya RV failure, jadi sebenarnya dia bisa cold tapi dry. Itu biasanya dengan RV failure kita bisa consider fluid challenge dulu ketimbang diuretik buat memastikan cairannya itu kita dorong. Jadi mereka dengan RV failure itu sebenarnya boleh kita naikkan tensinya atau kita naikkan tanda-tanda hipoperfusinya dengan cairan lagi. Kesannya memang kontradiktif, kan dia lagi gagal jantung, Dok. Kok kita tambahin cairan? Iya, cairan di sini tujuannya untuk mendorong bagian vena cava superior maupun inferior supaya memberikan preload yang lebih ke jantung bagian kanan. Dan jantung bagian kanan mau nggak mau, kalau selemah apapun itu, kalau kita dorong cairannya, otomatis akan mendorong ke bagian sebelah kiri. Dengan asumsi fungsi left ventricle masih baik ya. Jadinya cairan berapapun yang masuk ke dalam left ventricle, kalau ejection fraction masih baik, dia akan menghasilkan cardiac output yang lebih baik juga. Ya, di sebelah sini ada satu bagian lagi dari SN terbaru untuk gimana cara kita menentukan pemberian diuretik. Sebenarnya walaupun dibilang dikatakan untuk akut heart failure, tapi diagram ini sebenarnya bisa kita pakai juga untuk yang kronik ya. Jadi manajemen diuretik di sini bisanya kita tanyakan dulu dia sudah ongoing dengan loop diuretik yang oral atau tidak. Kalau dia belum pernah, inisial dosnya bisa kita pakai 20 mg IV bolus atau sampai 40 mg. Tapi kalau sudah pernah pakai, kita pakai dosis yang sama. Jadi sediaan obat furosemide oral maupun IV itu sama. Dan kapan kita katakan loop diuretik itu bekerja dengan baik atau enggak, ini cut off yang kita pakai ya. Jadi ini kenapa penting semua mereka yang kita pakaikan lasik atau furosemide itu perlu kita pasangkan kateter urin. Karena apa? Kita perlu menghitung target daripada urin yang dikeluarkan pada saat pemberian furosemide ataupun lasik tersebut. Kalau target ini tercapai, maka pemberian dosisnya bisa kita ulang terus dengan dosis yang sama sampai kongesinya menghilang. Tapi kalau ternyata tidak tercapai, kita bisa tingkatkan dosisnya jadi double dose ya. Kalau sudah di double dose, dan belum tercapai juga, baru kita kombinasikan diuretik yang lain, nggak cuma loop doang, bisa pakai MRA ataupun yang lain ya. Jadi prinsip penggunaan diuretik itu sebenarnya kita harus pantau dulu. Kalau misal untuk kasus kronik, karena kan kalau kronik heart failure nggak harus dirawat di rumah sakit, bisa dirawat di rumah. Dan target urine output, siapa sih yang ngitungin kencing per 6 jam berapa cc, kan nggak mungkin. Biasanya kita pakai cut off berat badan juga. Jadi kalau berat badan dalam hitungan minggu ataupun 2 minggu itu turun dengan pemberian loop diuretik yang sesuai, maka sebenarnya secara tidak langsung target daripada pemberian loop diuretik itu tercapai, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa jenis obat-obatan yang kita perlu lihat. Golongan inotropik dan vasopresor yang paling sering digunakan ada golongan norepinefrin dan dobutamin ya. Sebenarnya epinefrin juga sering, tapi biasanya kita reserve buat gagal kasus-kasus jantung yang sifatnya udah advance ataupun yang sifatnya resiko untuk mengalami sudden cardiac death. Dan sementara vasodilator yang paling sering kita pakai itu golongan nitrogliserin atau ISDN ya. Ini nggak harusnya di bawah lidah, tapi biasanya kalau udah masuk dalam kategori akut heart failure kita akan berikan untuk kasus-kasus sediaan IV gitu ya. Jadi obat-obatan ini sebenarnya obat-obatan yang jarang sekali diresepkan ataupun diberikan oleh dokter umum, tapi perlu kita tahu kalau memang obat-obatan ini menjadi salah satu modalitas penanganan utama mereka yang datang dengan kejadian akut heart failure ya. Oke, jadi sebenarnya
tadi kalau kita lihat dari 4 kelas ini ya, ini kan ada 4 ya, masing-masing 4 kelas ini tuh berdasarkan guideline terbaru ada algoritma masing-masing ya, cuman sebenarnya prinsipnya itu sama, nggak ada bedanya dengan algoritma yang tadi saya udah jelaskan di slide yang ini gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya bebas mau pakai guideline yang terbaru atau guideline yang lama, yang penting prinsipnya mengerti. Kalau memang dengan pasien dengan gangguan akut heart failure ketika datang itu pemberian utamanya itu tergantung masuk klasifikasi yang mana berdasarkan ada kongesti atau tidak, ada hipoperfusi atau tidak, dan kita cari triggering factors-nya apa ya. Jadi kita bahas satu contohnya yang paling sering ya datang dengan ALO ataupun pulmonary edema yang dulu kita dengar secara klinis kita dengar dengan singkatan LMNOP ya. L itu kepanjangan dari lasik, kemudian M-nya itu dari monitoring atau morfin, N itu golongan nitrat, O-nya itu golongan oksigen, dan P-nya itu posisi. Ya, sama di sini juga ketika guideline terbaru mengatakan, oh pasien dengan gangguan ALO utamanya kita harus kasih sumber oksigen, jadi O-nya terpenuhi ya, baik itu berdasarkan menggunakan face mask atau NRM atau ventilatif support yang lain seperti NIV. Kemudian kita cek dulu tensinya gimana, ada tanda-tanda hipoperfusi atau enggak. Kalau ternyata tensinya bagus, kemudian tanda-tanda hipoperfusinya aman, otomatis kita akan gunakan loop diuretik atau bagian lasiknya. Jadi ini termasuk dalam golongan-golongan ini. Kemudian inotropik atau vasopresor tergantung penyebabnya ya. Kalau misalnya memang ada tanda-tanda hipoperfusi, otomatis inotropik akan kita berikan. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda hipoperfusi, otomatis golongan vasodilator. Kenapa? Karena penyebab yang tadi ya, penyebab akut lung edem paling sering itu disebabkan oleh peningkatan afterload. Jadi golongan nitrat otomatis dikasih. Ya, dan posisi ini kenapa penting? Karena mereka yang sudah mengalami akut pulmonary edem, terjadi redistribusi cairan di paru-paru, otomatis ortopnu itu akan terjadi. Dan kalau ortopnu terjadi, mau tidak mau, pasien harus kita posisikan tegak, duduk tegak, karena dia akan lebih baik, pengembangan paru akan lebih maksimal, walaupun tidak akan merubah kalau tidak diberikan diuretik. Jadi komponen-komponen ini yang kalau teman-teman ingat elemen OP itu sebenarnya nggak masalah, tapi secara guideline itu juga diberikan prinsip yang sama ya. Jadi ada baiknya setiap kelompok-kelompok ini tuh diperhatikan lebih baik lagi kira-kira penyebabnya apa, prinsipnya gimana. Karena sebenarnya penanganan in overall itu mirip-mirip sesuai dengan klasifikasi yang sebelumnya. Oke. Jadi take home message kali ini ya, jadi perlu diingat lagi kalau heart failure itu apa? Heart failure itu adalah kumpulan gejala ya, clinical syndrome dari sign and symptoms. Artinya dia diagnosisnya bisa dicurigai dan ditegakkan hanya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tidak perlu pemeriksaan penunjang yang terlalu embel-embel ribetnya. Cuman biasanya modalitas yang lain itu mensupport. Kenapa? Karena perlu untuk kita kategorikan ataupun kita klasifikasikan guna menangani pasien sesuai dengan manajemennya dengan staging-nya sesuai masing-masing. Kemudian klasifikasi HF itu ada banyak, terserah kita mau berdasarkan apa, bisa berdasarkan onset, ada akut maupun kronik, kemudian ada berdasarkan ejection fraction-nya, ada yang reduce, ada yang mildly reduce, dan ada yang preserve, ataupun berdasarkan clinical presentation-nya, berdasarkan staging NIHA, berdasarkan left ataupun right-sided, dan yang terakhir berdasarkan adanya advance gangguan struktural atau tidak. Ya, yang paling penting terakhir, manajemen dari chronic HF itu sifatnya lifelong medication, artinya nggak mungkin sekali pengobatan kelar dan sembuh. Ya, sifatnya harus dikontrol lebih lanjut. Kenapa? Ini untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik. Dan jangan lupa selain medication ini juga ada, aku lupa tambahin maaf, ada perubahan dari lifestyle ya teman-teman. Jadi lifestyle ini sifatnya ada yang kita bilang harus menjaga olahraga, hindari faktor resiko, dan yang paling penting juga yang kita bilang restriksi cairan supaya tidak ada akumulasi cairan yang menimbulkan gejala ataupun progresivitas ke daerah akut. Sementara untuk manajemen dari akut HF sendiri itu biasanya kita tentukan berdasarkan clinical presentation-nya dimasuk kategori yang mana. Dan cara menentukan clinical presentation itu berdasarkan ada tanda-tanya congestion, tanda-tandanya ada akumulasi cairan, dan perfusinya bagaimana. Apakah ada tanda-tanda hipoperfusi atau tidak. Jadi sumber aku pakai sekarang sebenarnya berdasarkan dari ESC 2015-2021. Ini ada yang keluaran terbaru ya teman-teman. Jadi sebenarnya boleh dibaca lebih lengkap lagi di guideline tersebut, tapi mostly sudah dirangkum di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya balikkan ke moderator, ke Mariska ya.
Oke, thank you Dr. Deni atas lecture-nya yang sangat informatif dan very on time, very ringkas. Sekarang udah saya buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman yang punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Atau kalau misalnya tidak ada, saya akan kirimkan link dari feedback form dan ada juga link open chat kita kalau misalnya kalian belum join. Jangan lupa diisi supaya kami bisa memberikan kelas-kelas yang lebih baik ke depannya. Prof, ini ada pertanyaan dari Nur. Terima kasih banyak dok, penjelasannya izin bertanya. Nomor 1, bila pasien datang dengan gampang capek, membedakah HF dengan anemia atau DM atau dengan diagnosis lain bagaimana ya dok? Oh, membedakan. Dan pertanyaan kedua, bila di tempat tidak ada EKG, apakah langsung rujuk ke SPJP atau bagaimana ya? Oke. Jadi thank you pertanyaannya ya. Sebenarnya untuk menjawab yang nomor 1 dulu, ini pertanyaan yang akan kita hadapi seiring berjalannya waktu ya, karena kita sebagai dokter umum menjadi lini pertama ya. Jadi gimana sih cara ngebedainnya kalau mereka datang dengan gampang capek, ini HF atau anemia atau DM atau bisa campur aduk. Sebenarnya nggak bisa kita bedakan secara jelas ya, apakah pasien itu datang dengan gejala heart failure sendiri atau ternyata dia ada heart failure plus anemia, heart failure plus DM dan yang lainnya. Kenapa? Karena heart failure itu dari kumpulan clinical syndrome. Jadi bisa aja heart failure itu disebabkan oleh penyebab yang lain, nggak cuma berdiri sendiri. Jadi benar, anemia pun juga termasuk salah satu etiologi yang bisa menyebabkan pencetus terjadinya heart failure yang akut bahkan ya. Jadi cara ngebedainnya gimana? Simply hanya berdasarkan anamnesis saja. Jadi anamnesis terarah untuk membedakan HF tadi berdasarkan tanda-tanda yang tipikal tadi ya. Kalau misalnya aku balik ke bagian slide-nya, maaf. Tunggu. Ke bagian slide awal, itu sebenarnya untuk anamnesis kita juga nggak anamnesis sembarangan. Kita tanya gejala-gejala kelas dan sign daripada ini pada saat PF. Sementara kalau bentuk gejala-gejala misalnya diagnosis lain yang sifatnya anemia, anemia itu kan kekurangan darah. Dan yang namanya kekurangan darah itu harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan lab. Benar nggak sih dia kekurangan darah atau enggak, atau cuma hanya gejalanya saja. Jadi untuk membedakan dia anemia atau enggak, otomatis kita perlu yang namanya pemeriksaan penunjang berupa HB gitu ya. Kemudian kalau misalnya membedakan dia DM, DM kan kadang kalau udah tua DM sering lemes-lemes juga. Sama, diagnosis dari DM itu pun harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang karena dia memakai cut off dari pada HbA1c maupun GDS dan GD2PP ya teman-teman, seperti kalian tahu juga. Jadinya sebenarnya kombinasi anamnesis dan pemeriksaan fisik aja itu nggak bisa membedakan murni dia gejala diagnosisnya yang mana, karena mostly gejala-gejala ini itu sifatnya gejala-gejala breathlessness, orthopnea, reduced exercise tolerance itu nggak cuma terjadi di HF, benar, itu bisa terjadi di penyakit yang lain juga. Makanya selain anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita juga perlu penunjang juga untuk membantu menegakkan kira-kira pasien datang dengan keluhan HF aja atau ada kombinasi yang lain. Dan jadi menjawab pertanyaan kedua ya, kalau nggak ada EKG nih di tempat teman-teman, baik itu di klinik maupun di rumah sakit, di puskesmas, langsung rujuk ke SPJP atau bagaimana ya? Sebenarnya boleh kita langsung rujuk ke SPJP atau enggak. Tapi biasanya tadi ya, penegakan diagnosis ataupun kita curiga diagnosis HF itu sebenarnya bisa kita lakukan tanpa pemakaian EKG sekalipun, hanya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi kita bisa memberikan terapi awal. Terapi awalnya tadi apa? Golongan-golongan yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan untuk gangguan-gangguan yang obat-obatan ada yang tersedia di bagian kita. Ya, contohnya adalah obat-obatan AC, obat-obatan beta blocker, obat-obatan diuretik itu di puskesmas pun ada. Dan kalau memang obat-obatan itu sudah kita berikan, ada baiknya, alangkah baiknya tetap kita rujuk untuk ke SPJP. Kenapa? Untuk di work up lebih lanjut, untuk diperiksa pemeriksaan penunjang lebih lanjut, dan kita kategorikan ke kelompok yang mana. Karena nggak mungkin pengobatan HF itu hanya sifatnya sekali pengobatan. Jadi perlu tetap kita rujuk walaupun tetap kita kasih penanganan awal sebelumnya, gitu ya. Oke, apakah menjawab Nur pertanyaannya? Sekalian ada juga pertanyaan nih dok dari Tania. Kalau misalnya untuk nih H kelas A kan karena tidak ada gejala, bagaimana mendiagnosisnya ya dok? Oke, jadi koreksi ya sebenarnya untuk pertanyaannya itu bukan NIHA kelas A ya, tapi itu sebenarnya kategori
AHA ya untuk kelas A-nya ini. Sebenarnya ini bukan untuk menegakkan diagnosis, tapi sebenarnya untuk wanti-wanti. Jadi ibaratnya mereka yang punya high risk factor untuk terjadi HF, tapi belum ada gangguan struktural maupun belum ada gejalanya. Sebenarnya otomatis kita juga nggak tahu nih orang punya HF atau enggak, karena yang nggak ada gejalanya, nggak ada gangguan strukturalnya. Memang diagnosis HF di sini nggak ditegakkan, makanya dia tidak disetarakan dengan golongan NIHA yang bagian mana gitu ya. Jadi NIHA itu berdasarkan gejala, sementara AHA stage ini berdasarkan risk factor-nya. Jadi kalau risk factor-nya ada, NIHA itu sederajat dengan yang mana sesuai dengan garis-garis ini. Jadi kalau AHA kelas A itu memang diagnosis HF-nya belum tegak, belum ada. Tapi kita curigai, kita kelompokkan buat mereka yang masuk dengan kategori high risk. Artinya apa? Contohnya, mereka yang sudah mengalami ACS, mereka yang sudah mengalami infark, atau mereka yang punya hipertensi lama, mereka yang punya diabetes tidak terkontrol, itu merupakan high risk factor untuk terjadi development daripada HF di kemudian hari. Dan kelompok-kelompok seperti itu tidak boleh kita tinggalkan, ya, karena kalau mereka sudah jatuh ke dalam diagnosis HF, pengobatannya nambah lagi yang sifatnya lifelong-nya tadi. Mereka udah CKD, minum obat lama, taunya kena gagal jantung. Mereka udah ada DM, kena gagal jantung. Jadi untuk tidak mempersulit dan tidak menimbulkan komplikasi lebih jauh, mereka yang sudah masuk dalam kategori golongan A daripada stages stages AHA ini, kita harus lebih agresif lagi untuk mencari tahu dan menangani faktor resikonya supaya mereka tidak jatuh ke golongan heart failure. Jadi sebenarnya bukan gimana cara kita mendiagnosis HF-nya, karena sebenarnya golongan A ini memang bukan golongan diagnosis HF, tapi golongan ataupun kelompok mereka yang dalam kategori high risk supaya kita bisa mencegah dia masuk ke kelompok diagnosis heart failure, gitu ya. Oke, sepertinya sudah sangat jelas penjawabannya. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Anissa. Yang pertama, untuk fluid challenge apa saja yang dinilai untuk mengetahui respons terhadap fluid challenge-nya dan berapa kali maksimal dilakukan fluid challenge? Untuk pertanyaan kedua, terkait shock kardiogenik, bagaimana pertimbangan pemilihan obat-obat inotropiknya dok, seperti dopamin dan dopamin, dan apakah boleh diberikan bersamaan? Oh, ini pertanyaan udah terlalu klinisnya, tapi bagus pertanyaannya. Oke. Jadi untuk fluid challenge itu sebenarnya dosis yang kita pakai itu bukan berarti dosis cairan yang biasa kalau kita ketemu pasien dehidrasi kita langsung loading 1 kolef, 2 kolef, nggak kayak gitu ya. Fluid challenge itu biasanya cuma kita bisa berikan 2-4 cc per kilogram berat badan. Jadi sesuai berat badannya. Fluid challenge itu kita tahu responnya berdasarkan apa? Kita lihat berdasarkan nadinya, berdasarkan tekanan darahnya, ya. Jadinya paling gampang yang dinilai itu. Sebenarnya paling berikutnya sih yang bisa kita lihat juga dari urinnya. Tapi sebenarnya paling gampang reaksinya kita lihat dari tekanan darah dan nadinya. Jadi contoh untuk kasus-kasus mereka yang memang sebenarnya karena gangguan dehidrasi atau cairannya memang redistribusinya dia yang jelek. Pada kasus misalnya tadi ya RV failure. Jadi kalau kita kasih fluid challenge, harapannya apa? Ketika respon dari tubuh memang cardiac output kita kurang nih, ada gangguan redistribusi cairan, respon kita pasti heart rate-nya meningkat. Kemudian otomatis karena cardiac output turun, tensinya pun akan diikuti dengan tanda-tanda hipotensi ya, walaupun nggak selalu. Jadi kalau kita kasih fluid challenge, harapannya apa? Harapannya tadi nadinya otomatis bisa turun. Kenapa? Karena kebutuhan dari jantungnya sudah tercukupi. Jadi yang awal misalnya nadinya 120, kita kasih fluid challenge ternyata dia turun jadi 111 atau 108, kemudian tensinya mulai naik ya. Kalau kayak gitu boleh kita ulang nggak? Boleh kita ulang, karena artinya challenge dari fluidnya itu sifatnya responsif. Tapi hati-hati, bukan berarti tidak ada kategori kata maksimal, tapi fluid ya. Terus menjawab pertanyaan berikutnya terkait shock kardiogenik, pertimbangan obat-obatan inotropiknya seperti dopamin dan dobutamin itu
boleh diberikan bersama atau enggak ya. Jadi obat-obatan ini sebenarnya obat-obatan yang diinstruksikan oleh dokter jantung. Sebenarnya nggak boleh turun tangan ke kita doang. Tapi kalau ditanya, boleh nggak sih diberikan barengan? Boleh, ya. Tergantung titrasinya, tergantung kondisi pasiennya. Jadi kalau nanti kalian belajar di ACLS, sebenarnya konsiderasi dopamin dan dobutamin itu tergantung tensinya gimana. Biasanya dobutamin itu diberikan kalau tensinya itu tidak jatuh ke hipotensif. Tapi dopamin, sementara kalau dopamin itu diindikasikan kalau systolic blood pressure udah di bawah 70. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau memang ternyata tensinya diambang-ambang, terus mereka perlu keduanya, ya diberikan bersamaan pun boleh. Tapi tergantung plus minusnya. Jadi kalau kalian nanti perdalami lagi, dopamin dan dobutamin itu kerjanya berbeda. Ada yang di reseptor adrenergik doang, ada yang di reseptor beta, ada yang di reseptor dopaminnya sendiri. Dan itu tergantung kebutuhannya. Jarang sekali sebenarnya inotropik dopamin dan dobutamin diberikan hanya mereka doang. Biasanya dikombinasikan dengan vasopresor lainnya. Jadi biasanya kombinasinya dobutamin sama norepinefrin atau dopamin dengan norepinefrin. Jarang mereka dengan shock kardiogenik hanya diberikan dopamin dan dobutamin doang gitu. Ya, semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok dari Nadine. Mau izin bertanya dok, untuk CHF penyebab kematian paling sering apakah karena dikompensasi menjadi ADHF atau karena komplikasi pada organ-organ lain? Kalau misalnya karena komplikasi pada organ lain, apakah obat-obatan yang tadi disebutkan sudah cukup? Misalnya contohnya SGLT2 atau ACI dan lain-lain untuk mencegah terbentuknya komplikasi tersebut, atau apakah ada tata laksana lain yang perlu diberikan? Oke, ini pertanyaannya bagus ya buat kita sebagai dokter umum, ini sangat aplikatif sebenarnya. Jadi benar, untuk CHF sendiri sebenarnya penyebab paling sering kematiannya itu karena dekompensasinya, karena sifatnya menjadi akut akibat triggering factor-nya. Dan yang tadi yang sifatnya life threatening, otomatis perlu penanganan emergency. Jadi kalau itu telat, ya namanya juga life threatening, otomatis akan mengancam nyawa. Tapi bukan berarti CHF ataupun heart failure yang kronik itu tidak mengancam nyawa, karena heart failure itu kalau sudah bergejala, otomatis yang tadi kita lihat ke bagian mekanisme ya, kita tahu kalau terjadi akibat adanya penurunan fungsi dari cardiac output, otomatis distribusi ataupun perfusi ke bagian jaringan, baik itu ke organ-organ vital maupun ke bagian tisu distal, itu tidak baik. Kalau itu dalam jangka panjang terjadi, otomatis akan terjadi komplikasi, ya. Dan obat-obatan yang tadi sudah disebutkan sebagai lini pertama dari HF itu sebenarnya pasti benar. Ya, jadi penanganan obat-obatan sifatnya kombinasi tadi itu bisa membantu untuk mencegah komplikasinya. Nanti tergantung pasiennya, apakah minum obat rutin atau enggak, atau toleransi tubuhnya baik terhadap obatnya atau enggak. Jadi yang tadi ya, selain ada right-sided sama left-sided heart failure, ada satu kategori lagi yang tadi aku nggak jelasin lebih lanjut, memang kategori yang kita bilang advanced heart failure. Ya, advanced heart failure ini adalah cut off daripada heart failure yang memang sudah diberikan obat-obat sesuai dengan protokolnya, pasiennya juga udah minum rutin, tapi memang toleransinya jelek. Jadi efek pada pasien tersebut itu nggak bagus, nggak mencapai target, dan otomatis gejalanya masih tetap ada. Dan yang kalau udah seperti ini sifatnya harus kita tambahkan terapi lain, nggak cuma obat-obatan oral, tapi sifatnya sudah harus tindakan intervensi, baik itu misalnya ujung-ujungnya harus transplant jantung, atau dipasangkan mesin mesin lainnya gitu ya. Jadi kalau untuk sekedar level dokter umum, untuk pemberian obat-obatan tadi, iya sebenarnya sudah membantu untuk mencegah komplikasi-komplikasinya kalau pertimbangannya kalau pasiennya rutin minum obat dan lifestyle-nya sudah terjaga dengan baik ya. Jadi obat-obatan ini memang sifat teman-teman jangan terlalu takut, nggak perlu khawatir untuk
menandakan Halo? untuk video aku kurang tahu deh. Harusnya sih bisa coba nanti ditanyakan ke bagian moderatornya ya. Iya, betul. Am I back? Oke, Mas. Sepertinya internet saya Eh, Jadinya otomatis adanya akumulasi cairan di paru-paru terjadi mempengaruhi posisinya. Jadi sesaknya biasanya dipengaruhi sama posisi. Ini adalah biasanya tanda paling penting ya. Walaupun sebenarnya gangguan paru-paru pun bisa juga mengalami sesak yang dipengaruhi karena posisinya. Halo, tes, kedengaran nggak ya? Halo, kedengaran ya teman-teman ya? Di chat ya. Oke. Gangguan paru-paru itu sesaknya dipengaruhi posisi juga atau enggak? Sebenarnya bisa juga. Misal contoh gangguan paru yang kita bilang kayak pleural effusi. Ya itu juga sebenarnya dipengaruhi sama posisi. Cuman dari segala macam gangguan paru yang berubah ataupun yang dipengaruhi karena posisi itu bisa dari pemeriksaan klinisnya, dari suara vaskularnya, suara vesikularnya, kemudian dari perkusinya, kemudian dari bagian dia ketika batuk itu suara parunya bagaimana. Jadi sebenarnya kalau bisa ditanya membedakan paling penting sesak karena jantung atau paru, aku akan menjawab kita tanyakan dari anamnesis dan PF-nya ya. Paling penting itu dari posisinya, dia diperberat pada saat dia tiduran atau enggak, dan kemudian pada saat pemeriksaan fisiknya juga bunyi parunya gimana. Bunyi paru yang kalau kalian bilang oh rongkinya ada yang kasar ada yang halus itu sebenarnya kedengeran ya. Rongki yang kasar itu biasanya lebih diperuntukkan buat gangguan-gangguan paru, sementara kalau rongki yang basah itu karena akumulasi cairan biasa lebih dikategorikan untuk gangguan-gangguan di jantung gitu. Oke, ini nampaknya moderator kita internetnya lagi error teman-teman. Jadi sebenarnya sesi kali ini segitu aja kecuali ada yang mau bertanya lagi. Kalau misalnya memang belum ada lagi